Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini saya masih mau refleksi diri. Kemarin saya potong, ternyata kepanjangan. Oke, kita langsung saja biar tidak membuang-buang durasi. Sekarang izinkan saya untuk bicara mengenai roti hidup. Ini refleksi ya saudara. Jadi sifatnya sedikit subjektif. Tapi sebelum saya refleksi diri, saya mau sedikit mengulang pengajaran. Barangkali masih ada yang belum mengerti bagaimana firman itu bisa memerdekakan. Atau barangkali ada yang bertelinga tapi tidak mendengar. Saya pernah membuat video tentang kebenaran yang memerdekakan. Ada 3 seri plus 1. Itu semua adalah video bagaimana ketika Yesus mendidik saya untuk mengerti apa itu kebenaran yang memerdekakan. Ada babi, ada sabat, ada sunat. Plus 1 video tentang kebenaran yang memerdekakan itu sendiri. Silakan dipelajari lagi dan pahami semua itu baik-baik. Sekarang izinkan saya untuk mengulang sedikit mengenai pengajaran itu. Dulu saya suka makan daging babi. Sekarang saya tidak mau lagi makan daging babi. Firman Tuhan itu kan memerdekakan. Kenapa sekarang saya ini seolah-olah mengekang diri dari makanan? Paulus dalam banyak suratnya sering menegaskan bahwa tidak ada makanan halal atau haram. Semua yang diciptakan itu baik jika diterima dengan ucapan syukur. Tetapi dalam Roma 14, Paulus pada akhirnya juga mengatakan bahwa hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Yang mau makan silakan, tidak usah memaksa yang tidak makan. Begitu juga sebaliknya, yang tidak mau makan, ya jangan makan, tidak usah memaksa yang makan. Saya ingin kalian membuka 2 Petrus. Kita bicara Paulus, tapi buka Petrus. Kalian buka 2 Petrus pasal 3. Kalian baca semua. Saya hanya mau menggarisbawahi ayat 16. Surat-surat Paulus itu sukar dipahami. Saudara harus berhati-hati dalam memahami surat-surat Paulus. Ini Petrus yang ngomong, saudara. Dan Petrus itu hanya seorang nelayan. Kalau mau pinter-pinteran Paulus kemana-mana. Paulus itu seorang yang terdidik, terpelajar. Sementara Petrus itu hanya seorang nelayan. Langit dan bumi kondisinya. Jauh dah. Tetapi Petrus bisa memahami apa yang ditulis Paulus. Siapa yang mengajar Petrus? Paulus sendirikah? Lus, aku gak ngerti isi suratmu. Lalu Paulus menjelaskan pada Petrus. Begitukah? Saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan itu memerdekakan, adalah benar adanya. Jangankan hanya perkara makan babi. Saya mau ngerampok bank saja diperbolehkan. Silahkan. Firman Tuhan itu memerdekakan, bukan?
monggo kalau mau ngerampok bank. Saya mau membunuh ya Tuhan. Apa boleh? Silahkan. Engkau sudah merdeka. Saya mau memperkosa ya Tuhan. Apa boleh? Silahkan. Engkau sudah merdeka. Masalahnya adalah yang tidak mau merdeka itu adalah saya sendiri. Yesus itu hanya mau menebus dosa kita. Yesus sendiri tidak mau menjadi tuan atas diri kita dan dosa kita. Ini loh, dosa-dosamu sudah tak tebus. Wassalam. Yesus pergi dan dia tidak ingin diribeti dengan hidup kita lagi. Dulu saya ini hamba dosa. Setelah ditebus oleh Yesus, dosa ini menjadi hamba saya. Saya bingung, mau diapain ini dosa? Bertahun-tahun menjadi hambanya dosa, sekarang saya menjadi tuannya dosa. Sampai sini apakah bisa dimengerti? Karena saya tidak tahu bagaimana memperlakukan dosa, akhirnya dengan kemerdekaan yang saya miliki, saya proklamasi pada Yesus bahwa saya tidak mau merdeka, tetapi saya mau menjadi hambanya Yesus saja. Tetapi Yesus menolak menjadi tuan saya. Kenapa Yesus menolak? Karena Yesus itu firman yang memerdekakan. Yesus itu harus menjadi orang yang merdeka. Kalau dia menerima saya, nanti dia tidak bisa merdeka lagi. Kalau dia tidak bisa merdeka lagi, dia tidak bisa berjalan ke sana kemari saenak udele dewe. Karena dia punya beban tanggung jawab. Apa bebannya? Ya diri saya dan dosa saya lagi. Nangkep ini. Jadi setelah menebus dosa saya, dia say goodbye. Tapi saya tarik tangannya. Tunggu dulu Yesus. Aku mau engkau menjadi tuan atas diriku dan atas dosa-dosaku. Tapi Yesus menepis tangan saya. Aku gak mau menjadi tuan atas dirimu dan atas dosa-dosamu. Engkau sudah merdeka. Sekarang engkau menjadi tuan atas dosa-dosamu. Yesus jalan mau pergi, tapi saya halangi. Sebelum engkau menjadikan aku dan dosa-dosaku sebagai hambamu, engkau tidak boleh pergi. Yesus nyeletuk, siapa lu? Aku Odi. Yesus bilang, lah aku Yesus. Akhirnya kita adu mulut. Saya dan Yesus adu mulut. Saya mau bertanya, apa kalian pernah berantem dengan Yesus? Belum. Marah saja kalian gak berani, apalagi ngajak berantem Yesus. Saya katakan pada kalian, gara-gara pelajaran tentang kebenaran yang memerdekakan, saya berantem dengan Yesus, gebuk-gebukan. Dan saya menang. Yakub, kalau engkau tidak memberkati aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Siapa lu? Aku Yakub. Lah aku Yesus.
Di sana, pria yang bergumul dengan Yakub ditafsirkan macam-macam. Saya mau kalian menggarisbawahi ayat 28. Kejadian 32 ayat 28. Kalian garis bawahi. Karena engkau bergumul melawan Allah dan manusia. Yakub tidak melawan satu sosok. Yakub melawan dua sosok. Yakub melawan sosok Allah dan melawan sosok manusia. Siapa sosok Allah dan sosok manusia ini dalam badan satu pria? Jangan bicara trinitas. Jaga mulutmu. Saya peringatkan. Jadi pahami betul-betul apa maksud firman Tuhan itu memerdekakan. Yang tidak mau merdeka itu adalah saya sendiri. Bagaimana bisa firman Tuhan yang katanya memerdekakan, sekarang justru dia mempunyai hamba? Karena saya berantem dengan firman itu, dan saya menang. Nangkep ini. Saya sendiri tidak mau merdeka dari firman Tuhan. Saya mau terikat dengan firman Tuhan. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi untuk menggenapinya. Joyo-boyo meramal, besok Minggu turun hujan. Ketika hujan, wilayah A bakal banjir. Lalu hari Minggu beneran turun hujan dan wilayah A beneran banjir. Hujan turun bukan untuk meniadakan ramalan Joyo-boyo, tetapi untuk menggenapinya. Hari Minggu beneran hujan, dan hari Minggu wilayah A beneran banjir. Tergenapilah ramalan Joyo-boyo. Kata menggenapi bukan berarti di ramalan Joyo-boyo yang banjir hanya wilayah A. Lalu hujan datang menggenapi, sehingga sekarang wilayah B ikut banjir juga, wilayah C ikut banjir juga. No, bukan begitu arti menggenapi. Yesus itu sudah diramal dalam kitab Taurat, bahwa kelak akan lahir seorang Mesias. Yesus datang, genaplah ramalan itu. Yesus tidak menghapuskan Taurat. Yesus tidak menambahkan Taurat. Yesus tidak merubah Taurat. Satu iota tidak ada yang hilang. Satu iota tidak ada yang bertambah. Satu iota tidak ada yang diganti. Hukum Taurat berkata, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Yesus berkata, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Lebih mudah mana? Orang membunuh dengan orang marah. Apa kalian bisa untuk tidak membunuh sesamamu? Apa kalian bisa untuk tidak marah terhadap sesamamu? Katakan pada saya, lebih mudah mana? Orang untuk membunuh atau orang untuk marah? Lebih mudah orang untuk marah, bukan? Sekarang jawab pertanyaan saya dalam hati kalian masing-masing saja.
firman Tuhan itu keras. Mana yang lebih keras? Hukum Taurat atau hukum kasih? Mana yang lebih berat? Hukum Taurat atau hukum kasih? Yang menjawab hukum Taurat lebih keras daripada hukum kasih, silahkan angkat tangan. Baik, saya melihat saudara. Yang menjawab hukum kasih lebih keras daripada hukum Taurat, silahkan angkat tangan. Oke, saya melihat saudara. Saya katakan, kalian semua tidak ada yang mengerti firman Tuhan. Terlebih firman Tuhan yang memerdekakan. Karena kedua hukum itu sama, baik hukum Taurat maupun hukum kasih. Kedua hukum itu sama, tidak ada yang lebih keras. Keduanya sama keras. Kalian melihat firman Tuhan dari luarnya saja, hanya di permukaannya saja. Dalamnya firman Tuhan tidak kalian lihat, tidak kalian selidiki. Tuhan tidak melihat luarnya manusia, saudara, tetapi melihat dalamnya manusia. Tuhan menyelidiki hati manusia, maka selidiki pula hati Tuhan. Jangan hanya melihat luarnya Tuhan saja. Orang membunuh itu bisa karena amarah. Tidak ada orang marah karena membunuh. Marah dulu baru membunuh. Bukan membunuh dulu baru marah-marah. Dengan berkata, setiap orang yang marah terhadap sesamanya harus dihukum. Apakah Yesus mengurangi hukum Taurat? Sudah pasti tidak mungkin mengurangi. Kalau begitu, apakah Yesus menambahi hukum Taurat? Tadinya 10 perintah Allah. Salah satunya ada perintah jangan membunuh. Sekarang jadi 11 perintah Allah. Ditambahi Yesus, jangan marah. Begitukah? Atau Yesus mengubah, mengganti hukum Taurat. Jangan membunuh dicoret, diganti jangan marah. Begitukah? Camkan dan renungkan baik-baik. Demikian halnya dengan makan makanan halal atau haram. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang diubah. Firman Tuhan itu tetap kekal untuk selamanya. Jika demikian, apa maksudnya dalam Markus dikatakan, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Selidikilah firman Tuhan sungguh-sungguh. Murid Yesus itu makan makanan, makan sesuatu dengan tidak cuci tangan. Ini perkara adat istiadat Yahudi, bukan perkara perintah Tuhan mengenai makanan halal dan haram. Makan gak cuci tangan itu najis bagi orang Yahudi. Najis menjadikan makanan halal yang dimakan murid Yesus menjadi haram. Di antara murid Yesus yang makan dengan tidak membasuh tangan, mungkin saja termasuk Petrus.
Dan Petrus dalam Kisah Para Rasul mengatakan bahwa dirinya seumur hidup tidak pernah makan makanan yang haram, baik masih bersama Yesus, baik setelah ditinggal mati di kayu salib, baik setelah Yesus dibangkitkan, baik sesudah Yesus diangkat naik ke surga. Petrus tidak pernah makan makanan yang haram. Itu berarti dalam Kisah Markus bukan makanan haram yang dimakan para murid. Itu bukan perkara makanan halal atau haram, tetapi perkara adat istiadat Yahudi, membasuh tangan sebelum makan. Apakah hal ini bisa dimengerti, saudara? Kalau begitu, apa maksud Paulus dalam surat-suratnya? Paulus bicara tentang kebenaran yang memerdekakan. Dan saya pribadi juga diajar hal yang sama oleh Yesus. Bebaskan kuk saudaramu. Jangan kamu memberi kuk pada saudaramu, tetapi bebaskan saudaramu dari belenggu kuk dengan belas kasih. Sebelum engkau bisa membebaskan saudaramu dari belenggu kuk, engkau sendiri harus bebas. Sebab bagaimana bisa engkau membebaskan saudaramu dari belenggu kuk kalau engkau sendiri masih terbelenggu? Onani itu dosa, main pelacur itu dosa. Padahal engkau sendiri terbelenggu dengan istrimu, terbelenggu dengan suamimu. Ini namanya memberi beban pada saudaramu. Engkau sendiri tidak mau menyentuhnya. Engkau melihat selumbar di mata saudaramu, balok di matamu, engkau tidak tahu. Bebaskan dirimu. Engkau bisa membebaskan saudaramu. Tadi hukum Taurat berkata, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Bisakah saya untuk tidak membunuh? Mungkin saat ini saya akan menjawab bisa. Tapi esok saya tidak tahu. Maka saya akan lakukan terbaik yang bisa saya lakukan untuk tidak membunuh. Yesus berkata, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Bisakah saya untuk tidak marah-marah? I don't know why, tak tung tung, you said goodbye, tak tung tung. Tidak, saudara. Intermezzo, meredakan tension. Karena firman Tuhan itu memang sangat menegangkan, mendebarkan hati, bikin spot jantung. Yang mau saya sampaikan adalah, apa yang bisa kalian lakukan untuk Tuhan, lakukanlah yang terbaik. Kalau belum bisa, tidak perlu berkecil hati. Terus berusaha, biar Tuhan yang menyempurnakan. Saya mau membandingkan babi dengan rokok saja, biar lebih mudah. Jika saya ditanya, lebih berat mana tidak makan babi dengan tidak merokok? Bagi saya pribadi, lebih mudah tidak makan babi daripada tidak merokok. Hukum Tuhan ada bicara tentang makanan halal dan haram. Bisakah saya tidak makan babi?
Saya bisa. Kalau saya bisa, kenapa tidak saya lakukan? Saya bisa tidak makan babi. Kenapa saya harus makan babi dan melanggar hukum Tuhan? Tetapi firman Tuhan juga ada yang berkata, tubuhmu adalah bait suci. Mungkin saya bisa protes. Tubuh ini hanyalah rumah sementara bagi roh. Yang terpenting itu adalah roh yang mendiami tubuh saya. Dosa tidak berdosa, tubuh saya pasti mati. Tetapi roh dalam tubuh saya tidak. Kalau berdosa saya mati, kalau tidak berdosa saya tetap hidup. Tapi saya tidak mau banyak protes lagi. Saya hanya minta belas kasihan Tuhan. Saya belum mampu menjaga tubuh saya. Saya masih merokok. Dan saya merokok tanpa rasa tertekan. Inilah firman Tuhan yang memerdekakan. Saya melakukan yang mudah terlebih dahulu, yang susah belakangan. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Saya juga memohon belas kasihan dari saudara. Mungkin dengan saya merokok, saudara menjadi terganggu. Maukah saudara mengasihani saya? Saya belum bisa berhenti merokok, saudara. Sudikah saudara mengasihi saya? Hanya belas kasih saudara yang saya minta. Kalau kalian bisa berbelas kasih pada saya perkara rokok, saya juga bisa berbelas kasih pada saudara perkara babi. Tetapi kalau kalian tidak bisa berbelas kasih pada saya perkara rokok, mungkinkah saya berbelas kasih pada saudara perkara babi? Kasihani kami ya Tuhan, kasihani kami ya Tuhan, kasihani kami ya Tuhan. Kalian minta belas kasih pada Tuhan, tetapi tidak berbelas kasih pada saudaramu. Mungkinkah Tuhan berbelas kasih? Memang lebih baik kalau kita bisa berbelas kasih pada orang yang tidak punya belas kasih. Sebab Yesus mengajar demikian. Apa upahmu jika engkau memberi pada orang yang bisa membalas pemberianmu? Bukankah Tuhan menurunkan hujan pada orang benar dan juga pada orang tidak benar? Mari kita saling mengingatkan satu sama lain tanpa membuat orang tersebut menjadi tertekan. Ingatkan mereka dengan belas kasih. Kalau memang harus marah, marahlah dengan belas kasih. Tuhan melihat hati kita, gak usah khawatir. Tuhan tidak melihat mulutmu yang ngomel-ngomel, tapi melihat hatimu. Kenapa engkau ngomel? Pelajari dan pahami baik-baik firman Tuhan. Kalau tidak mengerti, cari Yesus. Yesus itu hidup. Dia firman yang hidup. Yesus yang mengajarkan Paulus hikmat. Yesus juga yang mengajarkan Petrus untuk mengerti surat-surat Paulus. Yesus juga mengajar saya untuk memahami apa itu kebenaran yang memerdekakan. Satu sosok yang sama,
yaitu firman yang hidup. Dan nama dari firman yang hidup itu adalah Yesus. Sekarang saya mau refleksi diri tentang roti hidup. Yohanes 6 ayat 25-59. Banyak murid-murid Yesus yang mengundurkan diri setelah Yesus mengajar tentang roti hidup. Mereka memaknai hal yang salah tentang pengajaran dari Yesus ini. Sama seperti Nikodemus. Dia seorang pengajar Israel, tetapi tidak memahami apa itu dilahirkan kembali. Paulus seorang terpelajar, digatokne sama Petrus seorang nelayan. Nikodemus seorang terpelajar, digatokne sama murid-murid dari kalangan umum. Yesus roti yang hidup. Bagaimana cara makannya? Yesus harus mati. Betul, kalau gak mati gak bisa dimakan. Tapi bagaimana cara masaknya? Direbus, digoreng, atau dikukus? Atau diwirit-wirit, dijampi-jampi, konsekrasi, dibacakan mantra, supaya roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Kalau tidak dimengerti dengan benar, itulah yang akan terjadi. Dan kalian masih akan kelaparan dan kehausan sesudahnya. Karena memang bukan tubuh dan darah Kristus yang dimakan diminum. Di gereja kenyang, keluar gereja lapar lagi. Yang Katolik mendingan. Nahan lapar hanya seminggu, karena setiap misa pasti ada komuni. Yang Protestan saya sedikit kasihan, karena belum tentu perjamuan kudus. Rohnya lapar, datang ke gereja ternyata pendetanya tidak perjamuan kudus, perjamuan biasa. Wah, tahu begini gak usah ke gereja. Di rumah ada sate, gulai, rawon, soto. Ternyata hanya perjamuan biasa. Yang lapar rohnya, datang ke gereja ternyata bukan perjamuan kudus. Ini yang terjadi kalau tidak dipahami dengan betul. Setiap tahun Yesus harus lahir. Setiap tahun Yesus menderita didera. Setiap tahun Yesus disalib. Setiap tahun Yesus mati. Setiap tahun Yesus dibangkitkan. Setiap tahun Yesus diangkat ke surga. Aku benci perayaan-perayaanmu. Aku benci bulan-bulan barumu, tahun-tahun barumu. Aku benci pertemuan-pertemuanmu yang tetap. Semuanya menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Bisakah kalian mengerti 1 kali disalib untuk seumur hidup? Pahamilah sunat. Saya mau refleksi kok kesini arahnya. Sorry. Ketika saya masih kecil, soal makan itu saya bawel dalam tanda petik. Saya gak bawel dalam soal bosen atau gak bosen. Setiap hari makan lauknya kerupuk sama kecap, saya gak bawel. Karena saya punya sifat kalau suka A, ya memang A terus yang saya makan. Bawelnya saya itu seperti ini.
saya makan itu lihat bentuknya dulu. Kalau nggilani saya gak mau makan. Bentuk yang saya maksud ini khususnya pada daging. Kalau sayur hampir semua saya suka, kecuali pare. Sama satu lagi saya lupa namanya. Bentuknya itu seperti pohon. Saya lupa namanya. Bonsainya bonsai. Bonsainya bonsai pohon ini. Bentuknya gak masalah. Hanya seperti pohon kecil. Tapi waktu saya makan, saya gak suka. Kembali ke daging. Saya kalau mau makan daging itu lihat bentuknya dulu. Kalau bentuknya jelek menurut saya, gilani gitu ya, saya gak mau makan. Saya sudah bilang gak doyan duluan. Padahal makan saja juga belum. Sudah bilang gak doyan. Dan untuk daging, bentuknya itu semuanya gilani bagi saya. Kecuali ikan. Tetapi untuk ikan ini sendiri, saya gak tahan baunya. Jadi kalau saya makan, di meja makan ada ikan, saya gak mau makan. Saya suruh singkirin itu ikan dari meja makan. Saya juga gak mau pegang itu ikan. Bentuknya gak masalah, tapi baunya saya gak tahan. Nah, untuk ikan ini, saya punya pengalaman pribadi yang bikin trauma. Jadi waktu kecil, saya ini kan gak pernah makan ikan. Mungkin mama saya mikirnya karena bentuknya gilani. Jadi sama mama saya, ikan ini disuir-suir. Terus disembunyikan dalam nasi, dipolok, disuapin ke saya. Begitu masuk mulut, ada rasa amis yang tidak bisa diterima tubuh saya. Dan bior, saya langsung muntah. Jadi sampai sekarang saya tidak pernah makan ikan. Dan tidak hanya ikan, tapi semua yang hidup di air, baik laut maupun tawar. Daging maksudnya. Ikan, cumi, udang, kepiting, belut, kerang, dan lain sebagainya. Nyicipin saja saya belum pernah. Tapi seolah tubuh saya sudah punya sensor. Ini gak bisa masuk, ini bisa masuk. Dan semua daging yang hidup di air, gak ada yang bisa masuk. Dimuntahkan semua. Saya tidak sedang bicara klasifikasi dari Tuhan ya saudara. Binatang yang tidak bersirip dan tidak bersisik. Ikan lele, udang, kepiting, cumi, dan lain sebagainya. Binatang yang memamah biak tapi tidak berkuku belah. Unta, kelinci, marmut. Atau dibalik. Berkuku belah tapi tidak memamah biak, babi. Saya tidak sedang berbicara hal itu. Saya sedang refleksi diri. Tetapi kalau dipikir-pikir, manusia itu memang rakus. Semuanya mau dimakan. Kadal, ular, cicak, bajul, anjing, kucing, monyet, kelelawar, nyamuk, rayap, kecoa, semut. Halal gak halal disikat semua. Yang sekarang kita kenal dengan makanan ekstrem. Gak umum untuk dikonsumsi. Kita kembali pada refleksi diri. Jadi untuk daging, saya melihat bentuknya dulu. Apesnya, semua daging di mata saya bentuknya gilani.
kecuali ikan. Tapi ikan bukan bentuknya yang gilani, baunya yang gilani. Susah sekali saya untuk makan daging. Bawelnya setengah mati. Ayam, yang paha bentuknya seperti pentung, yang dada bentuknya montok kecoklatan. Saya tanya ke mama saya, "Itu apa?" "Ayam." "Mau ayam?" Saya geleng. Tapi seperti kasus ikan tadi, ayamnya disuir-suir, disembunyikan dalam nasi, dipoluk, disuapin ke saya. Begitu masuk mulut, saya bisa kunyah, no problem. "Kok enak?" Saya tanya lagi. "Yang saya makan ini apa?" "Ayam." Gantian saya ditanya. "Enak?" Saya mantuk. "Enak, pakai banget." "Mau lagi?" "Mau." Disuguhi yang montok utuh. Saya gak mau. Megang aja saya gak mau. Gilani. Saya hanya tanya, "Itu apa?" "Ayam." Walaupun saya sudah tahu kalau itu ayam dan saya suka, tapi bentuknya masih gilani di mata saya. Saya gak mau makan. Lalu ayam itu disuir-suir lagi sama mama saya. Dikasih nasi, saya disuruh makan sendiri. Saya makan sendiri, gak didulang. Tapi sebelum makan, saya tanya lagi, "Yang putih-putih itu apa? Yang disuir-suir itu apa?" "Ayam." Daging ayam disuir-suir tetap daging ayam. Gak mungkin kan daging ayam disuir-suir jadi daging ikan. Daging Yesus disuir-suir tetap daging Yesus. Gak mungkin daging Yesus disuir-suir jadi daging Tertullianus. Mungkin yang ditanya sebel, tapi namanya juga anak kecil, bos. Logika belum main. Yang sabar. Anak kecil itu memang selalu ingin bertanya, "Ini apa? Itu apa?" Sudah dikasih tahu, tanya lagi, "Ini apa? Itu apa?" Karena di mata anak kecil bentuknya beda. Dada sama paha bentuknya beda. Disuir-suir bentuknya beda lagi. Bertanya lagi, "Itu apa?" Di hadapan Tuhan, jadilah seperti anak kecil. Selalu bertanya. Walaupun jawabannya selalu ayam, bentuknya selalu beda di mata anak kecil. Makanya Tuhan itu senang sekali dengan anak kecil. Selalu bertanya, masih polos dan lugu. "Itu apa Tuhan? Ini apa Tuhan?" Begitu juga dengan daging babi. Disuguhi utuh, gilani. Saya gak mau makan. Megang juga jijik. Tapi begitu diracik jadi seperti perkedel. Bentuknya bulet gitu aja. Wih, haujek tenan. Makannya saya keringan. Cuma ditutul pakai saus tomat gitu aja. Nikmat sekali. Tapi itu dulu. Sekarang saya sudah tidak makan daging babi lagi. Dan saya tidak sedang mengajarkan pada kalian untuk tidak makan daging babi juga, sama seperti saya. Saya hanya refleksi diri.
ada yang lebih besar dari sekedar makan daging babi. Yang mau makan silahkan makan, yang tidak mau makan jangan makan. Ada yang lebih besar yang mau saya sampaikan dari sekedar makan daging babi. Jadi untuk daging yang bisa saya makan dulu itu hanya 3 jenis. Daging sapi, daging ayam, sama daging babi. Hanya itu saja. Kambing bagaimana? Saya tidak bisa makan kambing. Baunya lebus. Sama seperti ikan. Baunya amis. Belum masuk mulut, sensor saya sudah berkata, kambing gak bisa masuk. Karena sekarang saya sudah tidak makan daging babi, jadi untuk daging, sekarang saya hanya bisa makan 2 jenis. Daging sapi atau daging ayam. Sudah, itu aja. Bawelnya saya untuk makanan seperti itu kira-kira. Saya orang yang pele-pele dalam hal makanan. Gak bisa semua masuk. Kambing saja belum pernah masuk mulut, sensor sudah bilang gak doyan. Apalagi makanan-makanan ekstrem yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Belum pernah coba, dari bentuk juga dari sensor saya sudah bilang gak doyan. Itu semua adalah makanan untuk tubuh saya. Bawelnya minta ampun. Sekarang bagaimana untuk makanan roh saya? Saya punya anak roh dalam diri saya. Yang mana ternyata anak roh saya itu adalah diri saya sendiri yang dilahirkan kembali. Percakapan dengan Nikodemus. Setelah saya hidup dalam roh dan kebenaran, ternyata roh saya ini juga sama bawelnya dengan daging. Makannya pele-pele. Bawel sekali roh saya ini. Siapa yang pernah pergi ke dukun? Gak ada ya? Puji Tuhan. Semua anak-anak Tuhan, bukan anak-anak dukun. Saya pribadi juga belum pernah pergi ke dukun. Taunya dari nonton film. Dukun-dukun ini kalau mau manggil roh-roh jahat, itu kan selalu dikasih menyan, dikasih dupa, Yosua. Yosua bukan nama tokoh dalam Alkitab ya saudara, maksud saya. Tapi Yosua kemenyan ala orang Cina. Hio maksud saya. Nah, roh saya ini pernah makan itu semua. Pernah makan menyan, dupa, hio, tapi gak cocok, muntah. Lalu roh saya juga pernah makan, siapa itu? Gurunya Sun Gokong. Aduh, saya lupa. Sebentar. Biksu Tong. Roh saya pernah makan biksu Tong. Gak mungkin. Untuk bisa makan biksu Tong kan harus ngalahin Sun Gokong. Para siluman saja gak ada yang bisa ngalahin Sun Gokong. Bagaimana lu bisa makan dagingnya biksu Tong? Ini nih. Kalian pikir saya siluman. Saya manusia, bos. Sun Gokong
juga siluman. Siluman melawan siluman, adu sakti. Saya manusia, pakai otak, bukan pakai kesaktian. Saya gak sakti. Sun Gokong habis berantem sama siluman yang lain, kecapean. Saya samperin, saya bawain pisang 1 tandan. Berikan pisang itu, aku lapar, enak wae. Wahai engkau, makhluk berbulu lebat, jual dulu biksu tong padaku. Aku kasih engkau pisang 1 tandan. Deal. Kita salaman. Biksu tong buat saya, pisang buat Sun Gokong. Sun Gokong asik makan pisang, biksu tong saya bunuh. Begitu ceritanya bosku. Sun Gokong versi saya. Dan kalian tahu kan, kalau makan dagingnya biksu tong itu bisa hidup kekal. Roh saya pernah makan, tapi gak sampai ketelen, muntah. Sama seperti saya makan ikan tadi, gak sampai ketelen sudah muntah. Jadi saya gak bisa hidup kekal. Kasian ini biksu tong. Sudah saya bunuh, tapi saya gak bisa hidup kekal. Mati sia-sia dia. Maafkan saya, biksu tong. Jadi biksu tong juga tidak cocok buat roh saya. Lalu roh saya juga pernah makan Muhammad, tapi juga gak cocok. Roh saya pernah makan Tertullianus, pernah makan Arius atau Arianus, pernah makan Athanasius, tapi semua juga masih gak cocok. Roh saya pernah makan Martin Luther, Calvin, Zwingli, tapi semua juga dimuntahkan. Betul-betul bawel roh saya ini. Bahkan roh saya pernah makan Santo Petrus, murid Yesus langsung. Sampai Santo Fransiskus, murid Yesus yang sekarang berkuasa di Vatikan. Fransiskus belum santo, masih paus. Moga saja kelak jadi santo. Ada amin? Sorry saudaraku yang Katolik, aminnya absen. Parah ini si Amin. Lagi dibutuhin malah absen. Sekali lagi, sorry ya saudaraku. Kalau mau nyalain, salahin si Amin saja. Dan roh saya lagi-lagi tidak bisa menelan mereka semua. Saya sebagai orang tua bingung. Bagaimana roh saya bisa hidup kalau gak mau makan? Tapi beruntung saudara, detik-detik terakhir ada Yesus, roti hidup. Roh saya makan Yesus dan kecanduan. Maunya Yesus terus. Kalau gak makan Yesus, gak mau makan. Yesus mengajarkan pada saya, jangan kamu memberi kuk pada saudaramu. Lepaskan dulu balok di matamu, baru engkau bisa melepaskan selumbar di mata saudaramu. Saya bisa saja memberi kalian kuk untuk lepas dari Trinitas, karena saya pribadi sudah lepas dari Trinitas. Tapi saya tidak mau memberi kuk itu pada kalian, karena firman Tuhan itu
memerdekakan. Saya bisa saja memberi kalian kok untuk keluar dari gereja, karena saya pribadi sudah lepas dari gereja. Tapi saya tidak mau memberi kok itu pada kalian, karena firman Tuhan itu memerdekakan. Saya bisa saja memberi kalian kok untuk tidak makan babi, karena saya pribadi sudah lepas dari makan babi. Tapi saya tidak mau memberi kok itu pada kalian, karena firman Tuhan itu memerdekakan. Walaupun semua yang sudah saya lepaskan, saya bisa berikan kok itu pada kalian, karena saya pribadi sudah lepas. Namun saya tidak mau memberikannya karena firman Tuhan itu memerdekakan. Namun satu-satunya kok yang memang tidak bisa saya berikan adalah kok Yesus. Karena saya sendiri masih terikat dengan Yesus. Dan saya pribadi memang tidak mau merdeka dari Yesus. Satu-satunya yang bisa memberi kok Yesus adalah Yesus sendiri, bukan saya. Saya masih terikat dengan Yesus. Sekali lagi, ini refleksi pribadi. Rasa itu sangat subjektif. Roh saya pribadi lebih suka makan Yesus, roti hidup, firman yang hidup. Saya tidak tahu bagaimana dengan roh kalian. Kalau kalian lebih suka Tertullianus daripada Yesus, ya silahkan makan Tertullianus. Saya tidak bisa memaksa kalian untuk makan Yesus. Kalau kalian lebih suka Martin Luther daripada Yesus, ya silahkan makan Martin Luther. Saya tidak bisa memaksa kalian untuk makan Yesus. Kalau kalian lebih suka makan Paus Fransiskus daripada Yesus, ya silahkan makan Paus Fransiskus. Saya tidak bisa memaksa kalian untuk makan Yesus. Karena rasa itu sangat subjektif. Daripada kalian memaksakan diri untuk makan Yesus terus muntah, lebih baik gak usah dimakan. Kasian, sudah kalian bunuh tapi sia-sia. Shalom.